Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 7. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 7 kita ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari lokal disk C ke lokal disk D. Caranya kita klik File Explore, kemudian lokal disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya lokal disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di lokal disk C sudah terbackup semua ke lokal disk D ya. Di tahap 2 kita backup driver Windows 7. Caranya lokal disk C kita klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder INF kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya lokal disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup driver. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Selanjutnya lokal disk C kita klik kembali. Kemudian Windows kita double klik. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder sistem 32 kita double klik, kemudian folder driver dan driver store kita pilih ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl pada keyboard dan tahan, kemudian kita pilih folder driver dan driver store ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya lokal disk D kita klik kembali. Kemudian folder backup driver kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Sampai sini driver Windows 7 sudah terbackup semua ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 3 kita download ISO Windows 7 original. Sebelum kita download, kita cek semua informasi sistem kita ya. Caranya kita klik Start, kemudian ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan. Kemudian run administrator, kemudian yes,
Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info, kemudian enter, kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini terlihat ya teman-teman semua informasi sistem kita. Pada laptop saya ini terinstall Windows 7 Ultimate. Tipe operating sistemnya 64 bit. Jadi nanti saya akan mendownload ISO Windows 7 Ultimate juga ya, agar produknya atau lisensi dari hasil backup bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 7 kita ya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, di bagian prosesor, apabila di sini tertulis x86 family atau Intel 86 family, artinya prosesor kita hanya support 32 bit ya teman-teman. Jadi nanti kita download ISO Windows 7 yang 32 bit juga ya. Karena pada prosesor yang hanya support 32 bit, kita hanya bisa menginstal Windows yang 32 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis x64 family atau Intel 64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya. Jadi kita bisa download ISO Windows 7 yang 32 maupun 64 bit ya. Karena pada prosesor yang support 64 bit, kita bisa menginstal Windows 32 atau 64 bit ya. Nah, untuk teman-teman yang prosesor laptop atau komputernya support 64 bit, saya sarankan teman-teman menginstal Windows yang 64 bit ya. Karena Windows 64 bit lebih kompatibel dengan aplikasi, bisa diinstal aplikasi 32 bit maupun 64 bit ya. Setelah kita tahu, selanjutnya command prompt kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Selanjutnya kita masukkan password WiFi. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan download sendiri ISO Windows 7 sesuai edisi yang terinstall saat ini ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan silahkan ikuti link tutorial yang ada di deskripsi ya. Sebagai contoh, laptop saya saat ini terinstall Windows 7 Ultimate 64 bit. Maka di sini saya akan mendownload ISO Windows 7 Ultimate yang 64 bit juga ya. Karena prosesor saya juga support 64 bit ya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang prosesor laptop atau komputernya hanya support 32 bit, teman-teman silahkan download ISO Windows 7 32 bit sesuai edisi yang terinstall saat ini juga ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 7 ya. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus, dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, agar kita bisa memilih Rufus sesuai versi yang kita inginkan, kita klik Other Version, GitHub. Selanjutnya kita cari Rufus sesuai versi yang kita inginkan ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan mendownload Rufus versi 3.22 portable. Setelah ketemu kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload. Selanjutnya Google Chrome kita close.
Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 4 kita buat bootable flash disk Windows 7. Caranya kita klik File Explore. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Nah, apabila tampil seperti ini kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya teman-teman. Untuk saya datanya akan saya backup ke local disk D ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan. Kemudian new. Kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya Rufus kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya kita pastikan flash disknya benar ya. Untuk saya di Rufus terbaca H, dan di laptop atau komputer juga terbaca H ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Kemudian kita pilih ISO Windows 7 yang baru saja kita download ya. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya komputer kita klik kanan, kemudian manage, kemudian disk management kita klik, kemudian harddisk atau SSD kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi harddisk atau SSD kita ya. Untuk style partisi harddisk ada dua ya teman-teman, yaitu MBR dan GPT ya. Untuk style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang style partisi harddisk atau SSD-nya GPT, nanti di partisi scheme juga silahkan pilih GPT ya. Selanjutnya kita close, dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD pada laptop atau komputer kita ya. Untuk saya di sini saya memilih MBR sesuai style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita klik start. Kemudian OK. Selanjutnya kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close ya teman-teman. Selanjutnya kita cek.
Caranya flash disknya kita klik. Nah, untuk teman-teman yang setel partisi harddisk atau SSD-nya MBR, sampai sini pembuatan bootable flash disknya sudah selesai ya. Jadi teman-teman silahkan langsung ke tahap instalasi Windows 7 ya. Tetapi bagi teman-teman yang setel partisi harddisk atau SSD-nya GPT, kita harus set dulu ya, agar bootable flash disk kita bisa kita gunakan untuk menginstal pada setel partisi GPT ya. Caranya source kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari install.wim ya. Setelah ketemu kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7-zip, kemudian buka arsip. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Basic, teman-teman silahkan buka folder 1 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Premium, silahkan buka folder 2 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Profesional, silahkan buka folder 3 ya. Nah, karena di sini saya ingin menginstal Windows 7 Ultimate, maka di sini saya akan membuka folder 4 ya. Caranya double klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian boot kita double klik, kemudian EVI kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian boot mgfw.evi kita klik, kemudian ekstrak, kemudian kita klik browse. Kemudian di flash disk, folder EVI kita klik. Kemudian folder boot kita klik. Kemudian OK. Nah, untuk lebih jelasnya lokasinya di sini ya, teman-teman. Kemudian OK. Terlihat ya, teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya 7-zip kita close. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian EVI kita double klik, kemudian boot kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk boot mgfw.evi sudah terekstrak di sini ya. Selanjutnya kita rename boot x64.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama boot x64_all.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Terlihat ya teman-teman, untuk boot x64.evi sudah terename menjadi boot x64_all.evi. Selanjutnya kita rename boot mgfw.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama boot x64.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Terlihat ya teman-teman, boot mgfw.evi sudah terename menjadi boot x64.evi. Selanjutnya flash disknya kita klik kembali. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian Microsoft kita double klik. Kemudian boot kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya flash disknya kita klik kembali, kemudian EVI kita double klik, kemudian boot kita double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya flash disknya kita klik kembali. Sampai sini set bootable flash disk Windows 7 sudah selesai ya. Jadi setelah kita set, bootable flash disk Windows 7 ini sudah bisa kita gunakan untuk menginstal pada setel partisi harddisk atau SSD GPT ya. Di tahap 5 kita install Windows 7 pada laptop atau komputer.
Nah, sebelum kita melakukan install ulang, kita rename dulu local disk D ya. Caranya local disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat atau mendelete partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya kita mulai install Windows 7 pada laptop atau komputer kita ya. Caranya File Explorer kita close terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita klik Start, kemudian Shutdown. Nah, setelah laptop atau komputer kita sudah mati, selanjutnya kita pastikan bootable flash disknya masih tercolok pada laptop atau komputer kita ya. Kemudian kita nyalakan laptop atau komputer kita. Kemudian kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS. Intinya di BIOS ini kita setting bootable flash disk kita di urutan pertama ya teman-teman. Kemudian kita simpan pengaturan BIOS ya. Nah, untuk setting bootable flash disk di urutan pertama, caranya kita arahkan ke tab boot atau startup ya. Nah, di boot atau startup, apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan ke hard drive BBS priority terlebih dahulu ya. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Kemudian kita arahkan ke nama flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 1 ya. Kemudian enter. Nah, di boot option 1, apabila flash disk kita terbaca menjadi 2 seperti ini, kita pilih sesuai style partisi hard disk atau SSD kita ya. Misalnya style partisi hard disk atau SSD kita GPT, maka di boot option 1 ini kita pilih UV ya. Nah, karena style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR, maka di boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2. Nah, di boot option 2, apabila sudah terbaca nama flash disk kita atau hard disk atau SSD kita biarkan saja ya teman-teman, jangan diubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk kita ya. Nah, setelah tampil setup Windows, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data, nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman, karena kita sudah membackup datanya ke situ semua. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 3, maka partisi 1 dan partisi 2 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik,
Kemudian drive option atau advance kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Tetapi di sini kita stop dulu ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita menginstal pada harddisk atau SSD baru? Di sini saya jelaskan sekalian ya teman-teman. Apabila kita menginstal pada harddisk atau SSD baru, setelah kita klik custom, kita hanya menemukan unallocated space seperti ini ya. Selanjutnya kita buat partisi baru. Caranya drive option atau advance kita klik, kemudian kita klik new. Di sini saya bagi menjadi 2 ya teman-teman, yang nanti akan kita jadikan local disk C dan local disk D ya. Nah, untuk local disk C atau partisi pertama, saya buat 200 GB ya teman-teman. Kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke unallocated space lagi ya teman-teman. Kemudian new, kemudian apply. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke partisi 2 ya teman-teman, yang nanti akan kita jadikan local disk C atau sistem ya. Selanjutnya kita klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita close, kita lanjutkan lagi ke install ulang tadi ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan seperti pada harddisk atau SSD baru tadi ya. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Selanjutnya kita tunggu saja prosesnya sampai tahap konfigurasi ya. Nah, apabila tampil seperti ini, kita beri nama laptop atau komputer kita ya. Untuk saya di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, di form aktivasi, bagi teman-teman yang sudah memiliki produk Windows 7, silahkan masukkan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 7, kita bisa kosongkan saja, karena kita bisa aktivasi setelah selesai instalasi nanti ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita klik use recommended setting. Nah, di sini apabila zona waktu, tanggal, dan jamnya sudah sesuai, selanjutnya kita klik next.
Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 7 sudah tampil ya. Di tahap 6 kita kembalikan data lokal disk C. Sebelum kita kembalikan, kita cek dulu properti Windows 7 ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk laptop saya terinstall Windows 7 Ultimate. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya install Windows 7 pada laptop atau komputer kita berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik. Kemudian folder backup data C kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya lokal disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke lokal disk C ya teman-teman. Karena lokal disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di lokal disk C ya. Selanjutnya partisi data kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke lokal disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke lokal disk C, teman-teman bisa mengakses file lokal disk C dari folder backup data C ini ya. Di tahap 7 kita restore driver Windows 7. Caranya komputer kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya device manager kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver saya masih ada yang tanda seru kuning. Artinya drivernya belum terinstall ya. Nah, untuk merestore atau menginstal driver dari driver yang sudah kita backup, caranya driver yang belum terinstall kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian kita klik browse my computer, kemudian kita klik browse, kemudian kita pilih folder backup driver ya. Untuk saya foldernya saya taruh di partisi data ya teman-teman. Setelah ketemu foldernya kita klik, kemudian OK. Selanjutnya kita klik next. Terlihat ya teman-teman, proses restore atau instalasinya berjalan ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Nah, setelah drivernya kita restore, tetapi masih tetap tanda seru kuning seperti ini, kita biarkan saja ya teman-teman. Nanti biasanya setelah kita restart untuk tanda seru kuningnya akan hilang ya. Selanjutnya untuk driver yang lain juga sama ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian browse my computer. Nah, di sini apabila sebelumnya kita sudah memilih folder, di sini untuk direktori foldernya akan tersimpan ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik next saja ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Nah, apabila tampil pop-up seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang drivernya masih ada tanda seru kuning, silahkan direstore sendiri ya. Untuk caranya sama seperti tadi ya teman-teman.
Nah, apabila semua drivernya sudah kita restore, selanjutnya komputer manajemen kita close, dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Kita klik start, kemudian restart. Nah, setelah desktop Windows 7 tampil kembali, selanjutnya kita cek lagi ya teman-teman untuk drivernya. Caranya kita klik file explorer, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian manage, kemudian device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver laptop saya semuanya sudah tidak ada tanda seru kuning ya. Artinya semuanya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih ada driver tanda seru kuning, silahkan coba install drivernya menggunakan EC Driver Pack ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, untuk folder backup driver ini boleh dihapus, boleh disimpan ya teman-teman. Apabila folder backup driver ini tidak dihapus, dan sewaktu-waktu kita ingin menginstal ulang laptop atau komputer kita tidak perlu lagi membackup driver ya. Di tahap 8 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Nah, apabila tampil seperti ini kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya flash disknya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian format. Nah, di sini untuk file sistemnya boleh diganti, boleh tidak ya teman-teman. Untuk saya ganti menjadi NTFS. Nah, untuk labelnya juga sama ya teman-teman, boleh diganti, boleh tidak ya. Untuk saya labelnya saya ganti menjadi FDD. Kemudian kita klik start. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman, format komplit. Artinya flash disknya sudah berhasil kita format ya. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian close. Selanjutnya file explorer kita buka kembali. Kemudian partisi data kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Selanjutnya kita hapus folder backup data FDD ya teman-teman. Karena datanya sudah kita pindahkan ke flash disk lagi ya. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Kemudian yes. Selanjutnya kita eject flash disknya. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install Windows 7? Untuk link tutorial yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install Windows 7 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman cara install ulang Windows 7 pada laptop atau komputer.
Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.